Dev membuka matanya yang terasa sedikit berat. Dia menyentuh kepalanya yang seperti baru saja dihantam sesuatu. Suara erangan dari sampingnya membuatnya sedikit tersentak. Dia duduk dan berbalik untuk melihat siapa di sampingnya. Vivian? Iya, sosok Vivianlah yang saat ini sedang berbaring di sampingnya. Menurunkan pandangannya, dia mengintip selimut yang menutupi tubuhnya. Dia benar-benar dalam keadaan telanjang. Dia lalu menjalankan bola matanya melihat di sekitar ruangan. Pakaian mereka tergeletak berserakan di lantai. Ia kemudian mengusap wajahnya beberapa kali. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi semalam. Tapi tidak ada petunjuk sama sekali. Pikirannya benar-benar kosong. Tiba-tiba ada suara keras di pintu. Karena mengira itu adalah pelayan hotel, jadi dia mengguncang tubuh Vivian untuk segera bangun. Namun tepat ketika gadis itu membuka mata, mereka disergap oleh sekelompok reporter serta paparazzi. Foto keduanya yang masih diranjang menjadi santapan empuk kamera. Sederet pertanyaan dari reporter dan paparazzi membuat Dev lepas kendali. Keluar! Keluar kalian semua! Atau aku akan menuntut kalian semua. Semua reporter justru semakin mencerca mereka dengan lebih banyak pertanyaan. Vivian sudah menangis di tempat tidur dan meringkuk, menutupi wajahnya dengan selimut. Mengeluarkan handphone, Dev memanggil para bodyguardnya. Dan dalam 1 menit, mereka tiba di sana dan membuat semua reporter keluar dari ruangan, lalu berjaga di luar pintu setelah itu. Dia kemudian bangun dan memakai kembali seluruh pakaiannya. Vi, apakah kamu baik-baik saja? Dia bertanya tanpa menghadapnya. Gadis itu masih menangis di atas tempat tidur. Aku tidak tahu apa yang terjadi tadi malam. Tapi kurasa kita tidak berhubungan badan. Aku tidak bisa mengingatnya sama sekali. Imbuhnya lagi. Dengan suaranya yang serak, Vivian menjawab. Tapi seluruh tubuhku penuh dengan bekas ciuman, Dev. Dan bagian bawahku sakit. Dan juga dia membalut tubuhnya dengan selimut lalu berlari ke kamar mandi. Dev menarik nafasnya dengan berat. Ketika menolehkan kepala, betapa terkejutnya dia. Noda darah serta jejak sperma terlihat jelas di sprei. Tubuhnya seketika menjadi lemas. Dia memegang kepalanya. Serius. Di rumahnya, Nadine masih terjaga sejak tadi malam. Dia sedang menunggu suaminya yang belum juga pulang. Apa dia menginap di suatu tempat? Atau ada urusan mendadak? Mungkin dia belum sempat mengabariku. Dia berusaha menenangkan dirinya. Sejak tadi malam, jantungnya terus berpacu. Dia pergi ke dapur untuk membuat sarapan, dan setelah itu membawa sarapannya ke ruang tamu dan menyalakan televisi. Hari ini pagi-pagi sekali kita dihebohkan oleh berita tentang seorang penyanyi dan aktris terkenal yang tertangkap basah menghadiri pesta sampai larut malam. Dia adalah Vivian Lee. Diduga dia dan pacarnya telah berhubungan seks di kamar hotel. Keduanya ditemukan telanjang di kamar hotel yang sama di mana mereka berpesta tadi malam. Dan berikut ini adalah foto-foto mereka yang berhasil dihimpun oleh reporter kami. Prang! Piring yang ada di tangannya sekarang pecah hancur berkeping-keping di lantai. Matanya berkaca-kaca. Dia berlari ke pintu dan pergi ke rumah Ben. Ben! Ben! Buka pintunya!
Dia berteriak sambil menggedor pintu rumahnya. Ben yang baru saja bangun langsung berlari menuju ke pintu. Dia masih mengenakan kaos oblong serta celana training dan rambutnya masih acak-acakan. Ada apa? Ada apa, Tuan Putri? Dia panik dan menoleh ke kanan dan ke kiri seperti mencari sesuatu. Dan saat melihat ke bawah, dia melihat Nadine yang sudah lemas berjongkok di luar pintu. Tuan Putri, dia bertanya. Aku membutuhkan robotmu untuk latihan sekarang. Katanya dengan nada serius. Hah? Ben sedikit bingung. Bukankah ini masih terlalu pagi untuk latihan? Ketika Nadine berdiri dan melihat ke arahnya, dia sedikit menelan ludah. Oh, oke, masuklah. Matanya sudah berubah menjadi warna merah, yang berarti dia sudah dalam mode Jin, bukan lagi manusia biasa. Dia membiarkannya menggunakan ruang latihan di bawah tanah dan menutup pintunya. Kemudian menekan sebuah tombol di ruang observasi. Prototipe robot yang ia ciptakan yang menelan biaya hampir 3 miliar menjadi bahan pelampiasannya. Semua bagian robot tersebut diiris oleh Nadine satu persatu. Dari sini bisa dilihat bahwa dia benar-benar marah sekarang. Apa yang membuatnya semarah ini? Ting tong. Ben berjalan ke arah pintu ketika ada yang menekan bel rumahnya. Ia melihat Dev yang tampak lelah. Dia tidak mengatakan apa-apa dan mengundangnya masuk ke dalam lalu membawanya ke ruang pelatihan. Dia sudah di sini sejak tadi pagi. Aku lelah dan tidak bisa menontonnya lagi. Jika kamu peduli dengan istrimu, lakukan sesuatu. Atau tinggalkan dia, biar aku yang merawatnya. Dia memperingatkannya dan meninggalkan mereka berdua. Dev menarik nafas panjang. Dia membuka pintu dan melepas baju atasnya, memperlihatkan otot-otot dadanya yang sempurna. Banyak sekali logam yang berserakan di lantai yang merupakan robot yang telah hancur. Nadine, dia memanggil namanya. Gadis itu menoleh dan melihat Dev berjalan menghampirinya. Dia melangkah mundur dengan katana sebagai pertahanannya. Tidak, jangan mendekat. Dia terus melangkah mundur. Tidak apa-apa, ini aku, suamimu, katanya dengan suara pelan. Tidak, Dev, emosiku sedang tidak stabil sekarang. Oke, semua robot ini tidak bisa memuaskan amarahmu kan? Bagaimana kalau aku yang menemanimu latihan? Dia kemudian berjalan ke rak di sisi ruangan dan mengambil satu katana lalu membuka penutupnya. Dev mengayunkan pedangnya menghadapnya. Siap? Tanyanya. Nadine sebenarnya ingin berhenti, tetapi nalurinya masih dalam mode. Dia benar-benar membutuhkan sesuatu yang bisa membuatnya merasa lega. Dev berlari ke arahnya dan mulai menyerang. Ting 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 ting. Nadine memblokir serangan darinya. Dia mendorong pedangnya lebih keras dan ketika mendekatinya, dia berbisik. Maaf. Nadine menarik tubuhnya dan melompat mundur cukup jauh. Dia mengencangkan cengkramannya dan mengayunkan pedangnya tinggi-tinggi. Ben di ruang kerjanya di lantai atas menutupi telinganya dengan headset. Mereka berisik sekali. Dia bergumam sambil mengetik sesuatu di laptop. Dia tidak bisa pergi ke kantor hari ini karena harus memantau Nadine sejak pagi-pagi buta. Ya, bagaimanapun dia tetap harus memeriksa pekerjaannya, bukan? Aku
Aku yakin mereka berdua pasti seorang pejuang di masa lalu. Dia masih terus bergumam. Saat mengingat semua prototipe robot yang dia ciptakan, dia ingin menangis. Bagaimana bisa dia menghancurkan seluruh mainanku? Nadine terengah-engah. Sudah 2 jam mereka bertarung tanpa henti. Dev mendapat beberapa luka gores di lengan serta tubuhnya. Sementara Nadine sangat kelelahan. Dia belum beristirahat sama sekali, bahkan tidak minum air setetes pun. Selang, pedangnya terjatuh ke lantai dan dia tidak sadarkan diri. Dev segera meletakkan pedangnya lalu mengangkat tubuh istrinya itu. Dia membawanya keluar, pulang ke rumah. Dia menyeka tubuhnya dengan handuk basah dan mengganti seluruh pakaiannya, lalu menutupinya dengan selimut. Maaf sayang. Dia mencium keningnya dan pergi ke kamar mandi setelah itu. Dia mandi di bawah pancuran shower untuk waktu yang cukup lama. Terlintas seluruh kejadian yang terjadi pagi ini. Setelah melihat noda merah dan sperma di spray, dia menunggu Vivian keluar dari kamar mandi. Dia membawanya ke rumah sakit karena gadis itu mengatakan bagian bawahnya terluka. Dokter mengatakan bahwa kondisinya terlihat seperti dia baru saja. Jadi dia akan tinggal di rumah sakit selama beberapa hari. Sampel sperma dari spray juga telah diambil untuk keperluan tes DNA yang hasilnya akan keluar besok. Namun anehnya, dia tidak bisa mengingat sama sekali apa yang terjadi setelah pesta. Padahal yang dia minum hanyalah koktail, tidak mungkin dia mabuk saat itu. Dan ketika dia bertanya pada Vivian, gadis itu mengatakan bahwa dialah yang terus memaksanya untuk tidur dengannya. Terakhir kali saat Nadine mencoba menghapus ingatannya, dalam beberapa jam dia bisa pulih kembali. Tetapi mengapa kali ini tidak terjadi juga? Dia menghela nafas dan menggosok wajahnya dengan air yang masih mengalir. Dia melihat sekujur tubuh serta lengannya. Dia benar-benar jago dengan pedang. Selesai mandi, dia pergi ke ruang ganti dan mencari perban serta cairan antiseptik. Untung saja goresan-goresan itu ada di tubuh dan lengannya. Jika itu terjadi di wajahnya, dia pasti akan terlihat seperti mafia dengan banyak bekas luka. Setelah memakai piyama, dia pergi ke tempat tidur, memeluk istrinya dari belakang. Di rumahnya, Hazel yang tengah duduk bersantai di sofa dengan laptop di pangkuannya, dikejutkan dengan sebuah artikel yang baru saja terbit pagi ini. Dia segera meraih handphone lalu mengirim pesan pada kakaknya. Kak, kamu di Surabaya. Apakah berita pagi ini benar? Sebenarnya dia ingin segera pulang ke Bandung, tetapi dia mengurungkan niatnya, teringat bahwa ujian semesternya masih beberapa hari. Namun yang bisa dia prediksi, skandal ini akan berdampak pada perusahaan kakaknya. Dia kemudian menghubungi Alex yang merupakan asisten pribadi kakaknya.